Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Odi Fahruzi, peserta didik program pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster saya tentang manajemen anestesi pada pasien shock hemoragik et causa rupture uterine pada pasien postpartum spontan. Kita mulai dari pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, shock adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand. Shock juga dapat diartikan terjadi kegagalan perfusi ke jaringan-jaringan sekitar. Terdapat berbagai macam jenis shock yang ada. Di sini saya akan fokus membahas tentang shock hemoragik. Shock hemoragik terjadi dikarenakan berkurangnya volume intravaskuler dikarenakan perdarahan yang berlebih. Kasus ini akan membahas shock hemoragik yang disebabkan oleh perdarahan dari postpartum karena memiliki mortalitas yang cukup tinggi. Di Amerika Serikat terdapat 17,3 kematian per 100.000 kelahiran pada tahun 2013. Tabel di sini menggambarkan klasifikasi shock yang dibagi menjadi 4 derajat, di mana derajat 1 memiliki tingkat yang rendah dan derajat 4 memiliki tingkat shock yang paling berat. Selanjutnya kakak summary, yaitu seorang wanita berusia 30 tahun dirujuk dari rumah sakit jejaring dikarenakan terdapatnya perdarahan masif pada jalan lahir setelah dilakukan persalinan normal. Dicurigai terdapat ruptur uterin. Sesampainya di ruang resusitasi, pasien ditemukan dalam kondisi shock, yaitu ditandai dengan kesadaran yang somnolen, tekanan darah yang rendah, kemudian nadi yang meningkat dan lemah, kemudian respirasi yang meningkat. Dan cover real time-nya didapatkan lebih dari 2 detik. Selanjutnya, pasien dilakukan pemasangan akses vena besar. Kemudian, pasien juga diberikan resusitasi cairan, yaitu berupa kristaloid 1000 cc dan koloid 500 cc. Setelah kita yakin hemodinamik stabil, pasien dinaikkan ke meja operasi dengan persiapan ruangan postoperasinya ICU dan persiapan darahnya. Kemudian, sesampainya di meja operasi, pasien diinduksi menggunakan teknik rapid sequence induction menggunakan ketamin dan rocuronium untuk mencegah terjadinya reflux pada pasien. Intraoperatif maintenance menggunakan gas, sevofluran, oksigen, dan air. Intraoperatif terdapat perdarahan masif sebanyak 8.000 cc dengan estimasi blood volume pada pasien hanya sekitar 3.900. Total cairan yang diberikan pada pasien yaitu koloid sebanyak 3000 cc, kristaloid 3000 cc, packed red cell 8 labu, FFV 8 labu, dan trombosit 8 labu. Intraoperatif, operator masih kesulitan dalam mengontrol perdarahan. Selanjutnya, karena kesulitan mengontrol perdarahan, diputuskan untuk dilakukan damage control surgery dengan menggunakan packing. Setelah dilakukan packing dan ditutup, pasien ditransfer ke ICU. Oke, kita berbahas ke diskusi. Pada pasien dengan kondisi shock hemoragik seperti pada kasus ini, ada 2 hal penting yang dapat dibahas, yaitu damage control resusitasi dan damage control surgery. Di mana damage control resusitasi ini pada pasien dilakukan mulai dari pasien datang ke ruangan resusitasi sampai ke meja operasi, yaitu memberikan resusitasi cairan yang sudah diberikan tadi, produk darah berupa PRC, FFV, dan trombosit dengan perbandingannya 1:1 dan banding 1. Itu bertujuan untuk mencukupi komponen-komponen darah pada pasien dikarenakan perdarahan yang masif terjadi pada pasien. Kemudian pada pasien ini juga dilakukan damage control surgery dengan pemasangan packing dengan tujuannya untuk menghentikan perdarahan yang sulit dikontrol oleh operator. Packing ini bersifat sementara. Setelah packing dipasang, ditutup, pasien ditransfer ke ICU untuk diperbaiki faktor-faktor koagulasi dan hemodinamik pada pasien dikarenakan perdarahan yang masif banyak komponen-komponen darah yang akan terbuang. Oleh sebab itu, di ICU sambil menunggu dilakukan perbaikan dari faktor koagulasi. Packing ini biasanya dipertahankan 3-5 hari. Setelah 3-5 hari, pasien kemudian dinaikkan ke meja operasi dan di-off atau dicabut packingnya dan dilihat dari sumber perdarahannya ada atau tidak. Oke, kesimpulannya adalah kecepatan pasien dalam penanganan kondisi shock hemoragik mempengaruhi prognosis pada pasien. Kemudian pasien dengan shock hemoragik juga harus dilakukan penanganannya secara simultan, mulai dari preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif.
Oke, sekian pemaparan poster dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.